Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Untuk Apa Menikah. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Suara pecahan vas bunga terdengar begitu nyaring, menggema di seluruh ruangan. Gadis itu berdiri tegap dengan lengan bergetar. Amarah meluap-luap darinya. Wajahnya memerah seiring vas bunga terbang melesat, menusuk lantai dan pecah berantakan. "Aku sudah bilang aku gak mau nikah," serunya keras menatap tajam kedua orang tuanya. Tangannya mengepal, pecahan vas menancap di kakinya membuat darah keluar dari telapak kakinya. "Aku masih muda, ayah. Masa depan karirku masih panjang. Gak mau. Tetap gak mau." Suara gemetar Nadia semakin kuat, hingga seluruh ruangan seolah bergoncang. "Tapi Nadia, kamu adalah satu-satunya harapan ayah. Mereka menginginkanmu untuk menjadi menantunya. Ini semua demi kelangsungan perusahaan kita. Perusahaan butuh investasi besar agar tidak gulung tikar," jelas Bram pada putrinya. "Kenapa harus aku? Ada Arumi bukan? Dia tidak bekerja sedangkan karirku sedang naik-naiknya. Aku tidak mau melewatkan kesempatan ini, ayah," sergah Nadia. "Arumi? Apa yang bisa diharapkan dari adikmu? Keluarga mereka menginginkan kamu. Mereka menginginkan menantu pintar, cerdas, mandiri dan cantik seperti kamu, bukan Arumi," bentak Bram. Seruni yang mendengar itu langsung menatap suaminya. Bram yang merasa langsung melirik wanita itu. "Maksudku Arumi itu masih ingusan. Dia baru saja lulus SMA dan tidak bekerja. Bahkan dia tidak memiliki keterampilan apapun berbeda denganmu, Nadia. Jangan egois. Ini semua juga demi perusahaan kita agar tidak gulung tikar. Kamu adalah satu-satunya harapan ayah, Nadia." "Tapi aku tidak mau, ayah. Ayah tahu kan jika aku adalah artis yang sedang naik daun. Aku tidak mau mengorbankan karirku hanya karena menuruti keinginan konyol kalian. Aku masih ingin meraih mimpiku." Nadia dengan dada naik turun meluapkan emosinya. Tapi Nadia meraih vas bunga yang ada di meja. Kedua matanya menyala penuh amarah. Dengan gerakan kasar dia melemparnya lagi ke lantai, membuat vas itu pecah berantakan. Pecahan vas itu hampir mengenai kaki Arumi yang berdiri mematung di sana. Tatapannya terpana dan cemas. Arumi baru saja tiba. Dia melihat sang kakak yang tengah meluapkan emosinya seperti orang kehilangan akal, melayangkan protesnya dengan cara yang begitu brutal dan tidak mengenal etika. "Kenapa lagi, Nadia?" desis Arumi pelan, mencoba meresapi amarah yang menguar dari sudut mata Nadia. Arumi tahu ini situasi yang sangat buruk. Bahkan dia tidak berniat untuk bertanya kepada Nadia. Mereka memang tidak akrab walaupun mereka kakak beradik. Tapi kali ini berbeda. Nadia berjalan mendekati Arumi yang masih berdiri mematung di depan pintu. Nadia menarik tangan Arumi dan matanya berbinar penuh amarah saat dia berteriak. "Arumi mendapatkan segalanya. Kenapa hanya aku yang mendapatkan ketidakadilan? Aku juga putrimu. Aku berhak menentukan jalan hidupku, mimpiku, dan masa depanku." Air mata mengalir deras dari mata Nadia saat dia menatap ayahnya tajam, mencari empati dari orang yang seharusnya paling mengerti perasaannya. Sadar akan gelombang emosi yang melanda Nadia, Arumi segera melepaskan tangannya dari genggaman kakaknya. Hatinya seperti diterkam serigala saat dia berteriak kembali. "Lalu kau mau menimpakan semuanya pada aku begitu? Apa lagi yang harus aku korbankan untukmu? Hah?
Tangisan tertahan Arumi terlihat dari mata yang berkaca-kaca saat dia menatap Nadia, mencari sedikit pengertian dari orang yang seharusnya menjadi saudara sejatinya. Tuan Bram seorang ayah yang memiliki dua putri dengan karakter berbeda. Nadia, putri pertamanya dari istri pertama yang telah tiada saat usianya 5 tahun, tumbuh menjadi wanita anggun dengan karir cemerlang di usia muda. Di usianya yang masih belia, dia sukses menjadi seorang artis dan model terkenal. Karirnya terus menanjak. Banyak tawaran film dan iklan menanti untuk dikerjakan. Tak heran semua mata tertuju kepadanya. Sementara itu di sudut yang sama, Arumi, putri kedua Tuan Bram dari istri keduanya. Arumi berbeda. Dia ramah, pekerja keras, dengan penampilan yang biasa. Arumi yang tak pernah memikat perhatian sebagaimana Nadia, menjadi sosok yang hampir tak tersentuh cahaya popularitas kakaknya. Namun di balik ketulusan senyumannya, sejatinya dia merasa kurang dihargai, seolah hidup dalam bayang-bayang Nadia yang selalu bersinar. Sayangnya, Nadia selalu menganggap bahwa ibu tirinya itu kejam. Dalam benak Nadia, dia tak pernah merasa setuju dengan keputusan ayahnya untuk menikah lagi, yang kemudian membuatnya membenci Arumi dan ibu tirinya dengan sangat. Meskipun Arumi merupakan anak kandung ayah yang sama, hal ini tidak pernah mengubah pandangan Nadia. Bagi Nadia, Arumi senantiasa menjadi sosok anak tiri di rumah mereka. Tak jarang Nadia bertingkah seolah-olah sebagai ratu yang merasa paling unggul dari Arumi, berlaku semaunya dan melangkahkan kakinya dengan anggun. Sedangkan di sudut mata Arumi, dia sudah merasa muak dengan segala perlakuan dari Nadia. Bram terduduk lemas di sofa. Dia menatap kedua putrinya bergantian. Keduanya saling melempar tatapan tajam, bak tatapan permusuhan. Tapi Nadia, keluarga Sanjaya memintamu bukan Arumi. Inilah saatnya kamu mengepak sayapmu ke dunia yang lebih luas. Jelas Bram. Seruni menghampiri suaminya dan duduk di sebelahnya. Dia mengelus punggung sang suami dengan lembut sebelum berbicara. Sudahlah. Nadia baru saja mendapatkan mimpinya menjadi seorang artis terkenal. Kamu tidak seharusnya memaksakan untuk. Ucapan Seruni terpotong. Jangan berpura-pura baik dan membela aku. Sebenarnya kamu senang kan? Karena jika aku menikah, aku akan meninggalkan rumah ini, iya kan? Bentak Nadia menatap tajam ibu tirinya itu. Bram yang dari tadi menahan emosinya segera berdiri dari duduknya, lalu berjalan menghampiri Nadia. Tangannya terangkat, lalu plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus Nadia hingga gadis itu menoleh ke samping. Nadia langsung memegang pipinya yang terasa panas dan menatap ayahnya. Air matanya menetes karena baru pertama kali dia mendapatkan tamparan dari sang ayah. Jaga ucapanmu Nadia. Dia itu ibumu. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Dia hanya wanita yang telah merebut ayah dariku dan menumpang di rumah ini. Tangis Nadia dengan penuh amarah. Nadia, sudah cukup. Jika memang Nadia tidak mau menikah, maka Arumi yang akan menikah. Ucap Seruni menatap tajam suaminya. Arumi seketika membulatkan matanya mendengar ucapan sang ibu. Jantungnya seketika berhenti berdetak dengan hati yang bergemuruh. Arumi menatap ibunya dengan tajam. Betapa hancur hatinya saat ini ketika ucapan itu keluar dari mulut ibunya sendiri. Sakit sekali. Ibu, apa aku tidak salah dengar? Kenapa aku yang harus berkorban untuknya? Aku ini juga putrimu, Ibu. Aku yang ibu kandung aku juga. Dia juga putriku. Dia kakakmu. Dia bekerja dan punya mimpi saat ini. Ibu mohon kamu mengerti, Arumi. Seruni menatap putrinya dengan tatapan berkaca-kaca. Kata-kata Seruni menggambarkan jika Arumi tidak berhak punya mimpi. Dan benar saja, dia memang gadis biasa yang baru saja lulus SMA dan belum bekerja. Sedangkan Nadia sudah memiliki segalanya. Bahkan karirnya sedang berkembang pesat. Air mata Arumi jatuh begitu saja menggambarkan rasa sakit yang sungguh tak terkira. Seruni yang menatap putrinya bisa merasakan rasa sakit itu dari tatapan Arumi kepadanya. Tapi Seruni tak punya pilihan lain.
Dia harus mengorbankan putrinya yang dibilang masih sangat muda untuk menikah. Usia Arumi yang baru saja menginjak 19 tahun seharusnya masih banyak cita-cita yang bisa dia kejar. Tapi keadaanlah yang harus memaksanya untuk menerima ini semua. Seruni juga tidak bisa mengorbankan Nadia. Kenapa aku lagi harus berkorban, Ibu? Dia hanya berpura-pura lemah agar kalian menyudutkan aku dan menggantikannya untuk menikah. Ucap Arumi dengan suara yang bergetar. Arumi, ayah, jika dia tidak mau menikah, lalu bagaimana denganku yang usianya lebih muda darinya? Arumi, kita tidak punya pilihan lain. Jika memang dia tidak mau menikah, maka kamu yang harus menggantikannya menikah. Arumi terdiam, menahan rasa sakit di hatinya. Setiap kali terjadi masalah, sepertinya dialah yang harus menderita. Ini benar-benar tidak adil. Kenapa aku selalu jadi korban ketidakadilan ini? Keluh Arumi dengan lemah. Kamu akan menikah dengan putra dari keluarga Sanjaya. Ini sudah menjadi keputusan ayah. Tekan Bram. Nadia yang masih ada di sana menyunggingkan senyuman tipis dan licik yang hampir tak terlihat. Dalam hatinya dia bersorak senang. Akhirnya dia bisa menghindar dari pernikahan yang tidak pernah dia inginkan. Dan Arumilah yang akan menggantikannya menikah. Keluarga Sanjaya, keluarga yang tidak asing lagi di telinga masyarakat, memiliki perusahaan terbesar yang menjulang di kota, menjamah hingga luar negeri. Namun ada yang lebih menarik dari keluarga Sanjaya. Mereka memiliki 3 orang putra tampan yang berpotensi menjadi penerus perusahaan besar itu. Aroma intrik dan persaingan pun tercium di antara ketiganya, seolah menggantung pertanyaan siapakah di antara mereka yang akan dinikahkan dengan Arumi. Keluarga Sanjaya, gumam Nadia dalam hati. Dia kemudian melangkah perlahan meninggalkan tempat itu. Keluarga Sanjaya adalah keluarga terkaya di kota ini. Mereka memiliki perusahaan besar dan beberapa perusahaan anak cabang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jika kamu menjadi menantu keluarga mereka, maka hidupmu akan terjamin. Perusahaan kita akan mendapatkan investasi yang besar sehingga tidak failit. Siapapun mereka, pokoknya aku tidak mau. Arumi, perusahaan kita diambang kebangkrutan. Hanya kamu satu-satunya harapan keluarga kita, Arumi. Bram menunduk. Air matanya sudah jatuh dari pelupuk matanya. Arumi yang melihat itu merasakan sesak di dadanya. Dia langsung menghampiri sang ayah dan menarik tangannya agar berdiri. Apa yang ayah lakukan? Cepat berdiri. Ayah punya hutang yang begitu besar untuk membayar gaji karyawan yang belum terbayarkan. Mereka semua bergantung pada perusahaan kita, Arumi. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan kita. Ayah mohon, hanya kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan perusahaan kita dan orang-orang yang bekerja di sana. Dan pernikahan inilah salah satu cara agar Tuan Sanjaya mau membantu keluarga kita. Apa kamu tega membuat ayah masuk penjara? Ayah sudah hidup selama 20 tahun dengan nama baik. Apa kamu tega menghancurkan keluarga kita, Arumi? Apa tidak ada rasa belas kasihmu pada ayahmu ini, nak? Tangis Bram. Arumi terdiam. Rona wajahnya menunjukkan kebingungan yang mendalam. Situasi yang dihadapinya memang sangat sulit. Seolah gelombang kemarahan dan ketakutan bergelut di dalam pikirannya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, berusaha menahan emosi negatif yang membanjiri hatinya. Kenapa harus aku? Arumi, ibu mohon, nak. Semua ini bukan hanya untuk keluarga kita,
tapi juga untuk semua orang. Ucap Seruni berusaha membujuk putrinya. Ibu, ayah, apa tidak ada rasa kasih sayang dan cinta untukku? Kenapa harus aku lagi yang berkorban untuk keluarga ini? Kenapa? Tangis Arumi pecah, air matanya sudah turun dengan derasnya menatap kedua orang tuanya bergantian. Apa maksudmu, nak? Tanya Bram. Dalam hidupku tidak pernah sekalipun aku mengasihani diriku sendiri. Sekarang semua terserah kalian. Arumi berlari menuju kamarnya. Bram dan Seruni hanya mematuh menatap kepergian putri mereka. Aku akan bicara padanya. Jangan khawatir. Arumi pasti akan setuju dengan pernikahan ini. Seruni mengelus punggung suaminya. Dia kemudian pergi menyusul sang putri ke kamarnya. Arumi meratap di kamarnya dengan kehancuran dalam hati. Rasanya semua beban ini terus bertumpuk kepadanya. Sejak kecil Arumi merasa tak pernah mendapat keadilan walau di rumahnya sendiri. Orang tuanya selalu terlihat memanjakan Nadia, menuruti segala keinginan gadis itu, sementara Arumi terabaikan. Padahal Arumi juga anak kandung mereka. Semua perlakuan tidak adil itu karena Nadia dianggap lebih unggul dalam bidang apapun. Akademik, olahraga, kegiatan sosial. Nadia tak pernah gagal membuat orang tua mereka bangga. Sedangkan Arumi, meski berjuang keras, tak pernah mampu menyamai kesuksesan kakaknya. Bukan hanya di mata orang tua, tapi juga guru dan bahkan tetangga sekitar rumah. Hingga akhirnya hati Arumi semakin terluka, kalah oleh bayang-bayang sang kakak. Keberatan yang terasa, rasa cemburu yang membara. Arumi benar-benar merasa tak bisa melarikan diri dari bayangan Nadia yang semakin menghantui hidupnya. Tuhan, aku benar-benar sudah lelah. Sampai kapan aku harus berkorban demi orang lain? Kenapa kau memberikan cobaan seperti ini? Apa aku kuat menjalani takdirku selanjutnya? Isaknya dengan pilu. Seruni yang baru saja membuka pintu kamar menangkap ucapan putrinya itu. Hati Seruni terasa disayat mendengar keraguan dan penderitaan Arumi. Selama ini Seruni tidak pernah menyadari betapa berat beban yang dihadapi putrinya. Teringat akan Nadia, anak tirinya, Seruni merasa dipermainkan oleh takdir. Dia sangat mencintai Nadia, namun rasa sayang itu malah melukai putri kandungnya sendiri. Wanita parubaya itu melangkah perlahan mendekati Arumi yang terisak pilu. Sayang, maafkan ibu. Bu, kenapa nasibku harus seperti ini? Aku sudah lelah, Bu. Benar-benar sangat lelah. Sayang, maafkan ibu yang tidak bisa berbuat apapun. Ini semua demi keluarga kita. Ibu tidak bisa melihat keluarga kita hancur dan ayahmu di penjara. Tolong sekali ini saja ibu meminta dan memohon padamu agar mau menerima pernikahan ini. Hanya itu permintaan ibu padamu. Setelah ini, ibu tidak akan meminta apapun lagi. Arumi membalikkan badan menghadap ibunya. Dia kemudian mengusap air mata yang sudah membasahi pipi ibunya itu. Kedua tangan Seruni mengatuk memohon. Arumi segera menggenggam tangan ibunya dan kedua tangannya lalu menggeleng pelan. Ibu tidak boleh memohon seperti itu padaku. Aku sebagai seorang anak yang seharusnya menuruti kemauan orang tua. Selama ini aku tidak pernah membuat ayah dan ibu bangga. Aku sudah memikirkannya. Dan aku akan menerima pernikahan ini. Bukan karena aku mau, tapi karena aku ingin berbakti pada kalian. Seruni langsung memeluk putrinya dengan erat. Sakit. Iya, sangat sakit sekali mendengar ucapan Arumi. Pasti perasaannya sangat hancur sekali. Tapi mau bagaimana lagi?
Hanya inilah satu-satunya cara untuk bisa mempertahankan perusahaan keluarga yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri sebagai mata pencarian utama keluarganya. Keesokan harinya, setelah mendengar persetujuan Arumi, Bram segera menghubungi keluarga Sanjaya dan mengundang mereka untuk makan siang bersama di rumah. "Nadia, kamu mau kemana?" "Bukan urusanmu," jawab Nadia dengan ketus. "Tapi sebentar lagi keluarga Sanjaya akan berkunjung ke rumah ini. Kamu seharusnya tidak pergi." Nadia menatap tajam Seruni dan mendekat ke arahnya. "Yang mau menikahkan Arumi, kenapa aku juga harus menemui mereka? Harusnya kamu bersyukur karena putrimu itumu yang akan menikah dengan keluarga kaya menggantikan aku. Kehidupannya pasti akan terjamin nantinya. Jadi kamu jangan mengaturku. Karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai ibuku." Tekan Nadia. Sementara itu Arumi kini ada di depan meja rias. Dia menatap dirinya sendiri di kaca. Apakah harus secepat ini dia menikah? Padahal usianya masih 19 tahun. Baru saja dia lulus sekolah. Rencananya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi harus musnah karena pernikahan ini. "Sayang, kamu sudah siap?" tanya Seruni yang baru saja masuk ke kamar Arumi. "Ibu, aku benar-benar tidak siap, Arumi. Ibu tahu ini sangat berat, tapi percayalah, kamu bisa melewati semua ini. Ayo sini, biar ibu rias sedikit agar terlihat cantik." Seruni segera mengambil alat-alat make up dan memoles sedikit wajah Arumi dengan riasan agar terlihat fresh dan cantik. Tak berapa lama Bram menyambut kehadiran keluarga Sanjaya yang sudah hadir di rumahnya. Dia tersenyum melihat kedatangan mereka. "Suatu kehormatan rumah kami dikunjungi oleh Anda beserta keluarga Tuan Sanjaya." "Terima kasih banyak Tuan Bram atas undangannya. Oh ya, saya kemari membawa istri dan ketiga putra saya." "Selamat siang Nyonya dan Tuan. Mari silakan." Tak berapa lama Seruni datang dan menuntun Arumi keluar. "Selamat datang Tuan dan Nyonya Sanjaya." "Selamat siang Nyonya. Apakah dia yang akan menikah dengan salah satu putra kami?" "Benar. Perkenalkan, dia adalah Arumi, putri kedua kami." "Putri kedua? Bukankah putri pertama kalian yang akan dinikahkan dengan salah satu putra kami?" "Maaf Tuan Sanjaya, putri pertama kami sedang bekerja. Karirnya juga sedang naik daun sebagai artis dan model. Dia belum siap menikah dan masih ingin mengejar cita-citanya, jadi putri kedua saya lah yang akan menggantikannya." "Oh, begitu. Baiklah. Perkenalkan juga ketiga putraku. Yang pertama bernama Bagas Sanjaya. Dia adalah seorang chef terkenal. Dia usianya yang menginjak 30 tahun. Dia sudah mempunyai restoran sendiri dengan beberapa anak cabang. Putra keduaku bernama Tristan Sanjaya. Dia merupakan pendiri perusahaan Tristan Company, di mana perusahaan itu dia dirikan sendiri tanpa bantuanku. Dan yang terakhir, ini adalah putra ketigaku bernama Alvin Sanjaya. Dia adalah penerus perusahaan Sanjaya. Karena kedua kakaknya mempunyai bisnis dan perusahaan sendiri, jadi dialah yang memimpin perusahaan Sanjaya." Jelas Tuan Sanjaya panjang lebar. "Wah, ternyata putra-putra Anda sangat hebat. Di usianya yang terbilang sangat muda, mereka mampu mendirikan perusahaan sendiri dan sangat sukses. Saya kagum kepada Anda yang telah berhasil mendidik putra-putra Anda, Tuan Sanjaya." "Terima kasih Tuan Bram. Ya, itulah didikan untuk seorang pria karena mereka nantinya akan menjadi pemimpin keluarga, sehingga mereka harus sukses terlebih dahulu sebelum menikah." "Benar. Lalu apakah putra pertama Tuan yang akan menikah dengan putri saya?" "Belum tentu Tuan Bram. Di sini Arumi yang akan memilih dari ketiganya. Arumi akan memilih calon suaminya. Ini adalah 3 amplop. Setiap amplop berisi foto putra-putra saya. Silakan untuk Arumi memilih salah satu amplop. Siapapun yang dia dipilih, dialah yang akan menikah dengan Arumi."
Arumi menatap ketiga amplop tersebut agak lama. Pilihlah nak, siapapun yang kamu pilih, itulah takdirmu, ucap Seruni mengelus punggung Arumi dengan lembut. Ya Tuhan, bantu aku untuk memilih. Siapapun yang kau pilihkan, aku akan menerimanya. Aku yakin pilihanmu adalah yang terbaik untukku, gumam Arumi dalam hati. Tangannya bergetar terulur pada ketiga amplop itu. Arumi menghirup nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya sebelum dia mengambil salah satu amplop di hadapannya. Arumi memantapkan hatinya dan mengambil salah satu amplop itu. Tuan Sanjaya mengambil dua amplop lain yang tidak Arumi pilih. Baiklah, Arumi sudah memilih siapapun yang dipilihnya. Kita akan doakan yang terbaik bagi keduanya. Benar Tuan Sanjaya. Semoga mereka nantinya bisa menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Nah, Arumi, sekarang buka amplop yang ada di tanganmu. Kita ingin melihat siapa yang kamu pilih dari ketiga putra-putraku ini, ujar Nyonya Naila Sanjaya. Arumi mengangguk pelan. Raut wajahnya penuh ketegangan sambil menarik nafas dalam-dalam. Dia memegang amplop tersebut dengan erat. Perlahan mulai membukanya segera setelah lubang di amplop cukup besar. Arumi menggenggam pinggiran fotonya dan mengeluarkan, namun belum segera membalikannya. Udara tampak terasa kaku, semua orang di sekitarnya termasuk Arumi menahan nafas menunggu momen itu. Arumi segera membalikan foto tersebut. Dia melihat foto yang kini ada di tangannya sambil menelan salivanya. Apa tidak salah? Kenapa harus dapat manusia dingin tanpa senyum ini? Batin Arumi menatap datar Alfian yang kini juga menatapnya dengan tatapan elang bak menusuk ke jantung. Alfian, jadi pilihanmu adalah putra ketigaku. Baiklah Tuan Bram, Arumi akan menikah dengan Alfian dan kita akan melaksanakan pernikahan mereka 1 minggu lagi. Kami akan persiapkan semuanya. Kami ingin pernikahan ini digelar dengan mewah dan meriah. 1 minggu? Benar Arumi, lebih cepat lebih baik karena kami juga tidak sabar ingin segera menimbang cucu, jawab Nyonya Naila tersenyum pada Arumi. Anda memang benar, saya juga tidak sabar ingin segera menimbang cucu, sela Seruni. Cucu? Yang benar saja, usiaku masih sangat muda untuk menjadi seorang ibu. Baiklah kalau begitu Tuan Bram. Untuk urusan bisnis nanti kita bicarakan secara pribadi. Oh ya, dan juga untuk perkenalan Alfian dan Arumi, kami sudah menyiapkan makan malam di sebuah restoran. Besok mereka akan makan malam berdua untuk saling mengenal satu sama lain. Baik Tuan Sanjaya, besok Arumi akan tampil secantik mungkin. Ya sudah, kalau begitu kami pamit, karena masih banyak yang harus kami persiapkan untuk pernikahan mereka. Terima kasih banyak Tuan Sanjaya atas waktunya. Semoga keluarga kita bisa menjadi sebuah keluarga yang harmonis ke depannya. Tuan Sanjaya mengangguk pelan. Mereka kemudian berdiri dari duduknya dan pamit undur diri. Arumi langsung pergi menuju kamarnya. Kamu mau kemana Arumi? Tanya Seruni menatap putrinya yang hendak pergi. Aku ada janji dengan Cynthia. Ibu, aku pergi dulu. Tunggu, kamu sebentar lagi menikah. Kurang baik jika terus-menerus keluar. Ingat, calon suamimu adalah seorang CEO perusahaan terkenal. Ibu tidak ingin kamu keluyuran yang tidak jelas. Jadi sekarang kebebasanku juga direnggut. Ibu, jika menikah membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku suka, maka aku tidak akan menikah. Pekik Arumi menatap ibunya. Kita sudah membicarakannya kemarin. Jangan hanya menuruti egomi keluarga kita jadi hancur. Arumi, ibu mohon, ibu tidak ingin berdebat lagi tentang masalah ini. Baiklah, aku mengerti. Sebelum aku menikah, biarkan aku melakukan apapun yang aku inginkan. Ibu jangan melarangku. Arumi duduk di tepi sungai mengayunkan kedua kakinya perlahan.
Mata indahnya menatap jernihnya air sungai di depannya, menikmati tenangnya pemandangan. Di sekelilingnya banyak orang-orang berjalan-jalan di sore hari. Pasangan muda-mudi bergandengan tangan, orang tua meregangkan otot sambil bercengkrama, dan anak-anak berlarian riang. Semua terlihat bahagia, seolah dunia begitu sempurna. Namun Harumi tersenyum pilu. Meski suasana yang indah itu, hatinya terasa nyeri dan sesak. Sekilas dia merasakan iri melihat mereka begitu ceria. Di balik senyuman yang mereka, hanya dirinya yang seolah tak mendapatkan kebahagiaan itu. Sudah lama sekali Harumi tak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, bahkan dia lupa bagaimana rasanya. Tangannya merogoh ke dalam tas. Dia mengambil ponselnya dan menyalakannya. Harumi melihat notifikasi. Dia membulatkan mata saat melihat notifikasi pengingat jika hari ini adalah hari ulang tahunnya. Harumi menghela nafas panjang. Hingga tiba-tiba matanya ditutup oleh seseorang membuat Harumi terkejut. Dia terdiam dan mencium aroma parfum orang tersebut. Dia sangat hafal dengan baunya. "Lepaskan, Cynthia," ucap Harumi sedikit kesal. Cynthia melepaskan tangannya dari mata Harumi. Dia lalu duduk di sebelah sahabatnya itu. "Selamat ulang tahun," seru Cynthia membawa sebuah kotak dan menyodorkannya pada Harumi. "Kamu ingat ulang tahunku? Bahkan aku saja lupa jika hari ini ulang tahunku loh." "Ya, kamu ini bagaimana sih? Kenapa bisa lupa dengan ulang tahun sendiri, ha?" "Aku sedang banyak pikiran. Jadi aku tidak ingat kalau hari ini ulang tahun aku. Hanya kau satu-satunya orang yang ingat jika hari ini ulang tahunku. Bahkan orang tuaku saja juga lupa." "Harumi, ada apa lagi? Ada apa? Katakan." "Aku akan menikah." "Apa? Apa maksudmu akan menikah? Apa kamu sedang bercanda? Pacar saja kamu tidak punya. Bagaimana bisa kamu menikah?" "Orang tuaku menjodohkanku dengan seorang pria. Sebenarnya ini semua adalah untuk Nadia. Gara-gara dia, aku harus menggantikannya menikah. Kamu tahu sendiri kan usiaku masih sangat muda untuk menikah. Bahkan aku masih ingin kuliah." "Harumi, yang sabar ya. Harusnya yang sekarang menangis bukan kamu, tapi laki-laki yang akan menjadi suamimu." "Apa maksudmu? Aku ini sedang sedih. Kamu malah mengolokku." "Siapa yang mengolokmu? Harusnya kamu bersyukur bisa menikah. Bagaimana jika beberapa tahun ke depan tidak ada yang mau menikah dengan gadis norak dan bodoh seperti kamu? Sekarang coba katakan dengan siapa kamu akan menikah. Apa karyawan ayahmu? Atau rekan bisnisnya, PNS? Atau guru honorer? Cepat katakan. Yang terpenting dia punya pekerjaan bagus dan menjamin hidupmu. Lagi pula ini zaman apa sih kok masih dipaksa untuk menikah?" Cercosnya tanpa henti. "Ayahku mempunyai masalah serius. Dia meminta Nadia untuk menikah dengan keluarga Sanjaya, pemilik perusahaan Sanjaya Corporindo. Tapi Nadia menolak, dan aku yang menjadi tumbal menggantikannya." Tunggu. Apa yang bilang kau tadi? Keluarga siapa? Sepertinya hari ini aku lupa untuk mengorek telingaku hari ini. Keluarga Sanjaya. Wah, yang benar saja. Keluarga Sanjaya adalah keluarga konglomerat dan terkenal. Aku dengar jika mereka memiliki 3 orang putra yang tampan dan pembisnis sukses. Bagaimana bisa kamu terpilih sebagai wanita yang beruntung sebagai menantu keluarga Sanjaya? Kalau aku jadi kamu, pasti aku akan berlari sekencang-kencangnya dan berteriak karena bahagia. Semua wanita bermimpi untuk menjadi istri mereka loh. Aku rasa aku sudah gila saat ini.
Bagaimana bisa kamu yang terpilih, Arumi? Arumi hanya terdiam. Dia menatap sungai di hadapannya dengan raut wajah yang datar. Sesekali dia menghela nafas panjang. Sepertinya Cynthia sangat mendukung pernikahannya ini. Oh iya, dengan siapa kamu menikah? Putra yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Alfian Sanjaya, putra ketiga keluarga Sanjaya. Alvin Sanjaya? Memangnya kenapa sih? Arumi, Alfian Sanjaya itu sangat tampan. Banyak wanita di luar sana yang sangat menggilainya, bahkan bermimpi untuk menjadi istrinya. Ya Tuhan, Arumi, kamu sungguh sangat beruntung. Kebaikan apa yang kamu lakukan di masa lalu, ha? Kenapa kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa? Kamu ini kenapa sih? Kenapa sepertinya kamu sangat mendukung pernikahan ini? Ya tentu sajalah. Aku sangat senang jika sahabatku akan menikah dengan salah satu keluarga Sanjaya. Bayangkan kehidupanmu akan seperti Ratu, Arumi. Mereka bukanlah keluarga sembarangan. Hidupmu akan sangat terjamin. Sudahlah. Kamu bukannya membantu untuk mengurangi beban hidupku, malah menambah semakin berat. Tapi kan... Ucapan Cynthia terpotong saat ponsel Arumi berbunyi. Baik, aku akan segera pulang, Bu. Aku harus pergi. Ibuku menyuruhku segera pulang. Baiklah, hati-hati di jalan. Sementara itu di kediaman keluarga Sanjaya, mereka tengah berkumpul di ruang tamu. Ayah, kenapa bukan Kak Bagas atau Kak Tristan yang menikah dengan gadis itu? Bukankah usia mereka juga lebih tua dariku? Tapi gadis itu memilihmu, Alfian. Jadi kamu harus menikah dengannya. Tapi ayah, sudahlah Alfian. Tidak ada penolakan. Kamu harus tetap menikah dengan Arumi. Ini semua karena ayah punya hutang budi pada Tuan Bram. Ayah berjanji akan menanamkan saham di perusahaan Tuan Bram, karena beliau saat ini sangat membutuhkan bantuan dan ayah ingin kita menjadi keluarga. Jadi pernikahan ini adalah satu-satunya cara. Yang dikatakan oleh ayahmu itu benar, Alfian. Arumi gadis yang baik. Dia dari keluarga terpandang dan ibu sangat menyukainya. Sepertinya kalian akan menjadi pasangan yang serasi. Sela Nyonya Naila. Jangan bilang kalau kamu masih menunggu mau nikah. Alfian, kamu harus move on. Wanita itu juga sudah pergi entah kemana. Jangan menunggu sesuatu yang tidak pastilah. Ucap Bagas menatap tajam adiknya. Ada saja gadis itu memiliki amplopku. Aku pasti tidak akan menolak. Dia cantik dan sepertinya berbeda dari gadis-gadis lain. Ya kalau begitu, kamu saja Kak yang menikahinya, balas Alfian tak kalah sengit. Sudah, keputusan ayah sudah bulat. Alfian akan tetap menikah dengan Arumi. Persiapkan dirimu untuk makan malam dengannya besok. Ayah tidak mau kecewa. Selamat ya Alfian. Adik kecilku sebentar lagi akan menikah. Kamu sangat beruntung mendapatkan gadis cantik Arumi. Ucap Tristan berdiri dari duduknya lalu menepuk-nepuk pundak Alfian. Dia tersenyum kemudian pergi juga dari sana. Nyonya Naila mendekati putra ketiganya itu. Dia duduk di samping Alfian yang terlihat sangat frustasi akan keputusan kedua orang tuanya. Alfian, ibu yakin jika Arumi gadis yang baik, dia akan menjadi istri yang baik untukmu. Tapi ibu, aku masih mengharapkan Monica. Aku yakin dia pasti akan kembali. Aku masih sangat mencintainya. Kenapa kamu masih memikirkan wanita itu sih nak? Sudah 3 tahun dia menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Sekarang waktunya kamu harus melupakannya dan menjalin masa depanmu dengan Arumi. Aku tidak bisa, Bu. Monica adalah cinta pertamaku dan aku akan menunggunya sampai kapanpun. Alfian, cobalah buka hatimu untuk Arumi dan belajar untuk mencintainya. Ibu yakin kamu pasti akan melupakan Monica dan mencintai Arumi. Alfian terdiam. Dia tidak menjawab. Bagaimana bisa dia membuka hati untuk wanita lain sedangkan hatinya masih setia bersama Monica, walau gadis itu tidak tahu rimbanya di mana.
Monica menghilang entah kemana, bahkan dia tidak mengabari Alfian sama sekali. Gadis itu hilang bagai ditelan bumi. Alfian sudah berusaha mencarinya selama 3 tahun ini, namun usahanya tak membuahkan hasil sama sekali. Nak, jangan kecewakan kami. Kami ingin yang terbaik untukmu. Jika memang Monica itu baik, kemana dia selama ini? Harusnya dia menghubungimu, bukan? Tapi ini sama sekali tidak. Aku yakin Monica pasti akan kembali. Tidak. Jika kamu sudah menikah dengan Arumi, jangan sampai kamu menyakitinya. Apalagi saat Monica kembali, ibu tidak akan biarkan kamu menyakiti Arumi. Tekan Nyonya Naila kemudian berdiri dari duduknya. Nyonya Naila segera pergi meninggalkan putranya sendiri. Alfian hanya menatapnya. Esokan harinya, Alfian kini ada di ruang tamu keluarga Arumi. Dia menjemput gadis itu untuk makan malam yang telah disiapkan oleh Tuan Sanjaya dan Nyonya Naila di sebuah restoran mewah. Makan malam ini bertujuan agar keduanya bisa berbicara berdua dan saling mengenal satu sama lain. Maaf, membuatmu menunggu. Sebuah suara membuyarkan lamunan Alfian. Pria itu menoleh ke arah Arumi yang sudah berdiri di sana. Alfian, Bram, dan Seruni menatap Arumi dari atas ke bawah. Mereka sangat terpukau oleh penampilan gadis itu malam ini. Seruni dan Bram saling menatap karena putrinya sangat berbeda dari biasanya. Sekarang dia benar-benar terlihat cantik dan anggun. Nah Alfian, Arumi sudah siap. Iya. Kalau begitu kami pamit dulu om, tante, jawab Alfian gugup. Iya, hati-hati ya. Tolong jaga putri kami. Alfian mengangguk, dia kemudian berjalan lebih dulu diikuti oleh Arumi di belakangnya menuju mobil Alfian yang terparkir di depan rumah. Alfian membukakan pintu mobilnya untuk Arumi. Gadis itu mengangguk lalu masuk ke dalam mobil. Alfian berjalan memutar dan membuka pintu sisi pengemudi. Dia segera melajukan mobil itu menuju restoran yang sudah disiapkan keluarganya. Di dalam mobil hanya ada keheningan, tanpa ada pembicaraan sama sekali. Mobil itu melaju dengan kecepatan sedang. Hingga tak beberapa lama berhenti di depan restoran mewah. Alfian memarkirkan mobilnya di parkiran. Sudah sampai. Mereka keluar dari mobil lalu berjalan masuk ke dalam. Kehadiran mereka disambut baik oleh manajer restoran yang memang sudah menunggu kedatangan mereka. Manajer itu segera menunjukkan tempat makan malam privat yang ada di lantai 2. Silakan Tuan dan Nona. Kami sudah menyiapkan hidangan makan malam yang spesial untuk kalian berdua. Terima kasih. Mereka segera duduk, tempat itu terbuka dan hanya ada meja mereka saja. Tidak ada tamu lain yang ada di sana, karena memang ini adalah tempat privat. Pemain musik segera memainkan alat musik mereka dengan irama yang lembut, menambah suasana yang terkesan intim di antara keduanya. Pelayan restoran segera mengantarkan makanan malam untuk mereka berdua. Arumi dan Alfian segera menyantap makanan yang terhidang di depan mereka. Setelah selesai makan, Alfian membuka pembicaraan. Aku ingin bertanya kepadamu, kenapa kamu menerima pernikahan ini? Tanyanya menatap Arumi serius. Menurutmu, apa yang menjadi dasar perjodohan ini? Bisnis. Benar sekali, bisnis. Dan seharusnya yang menikah bukan aku, tapi kakakku. Karena keegoisannya aku yang sekarang harus menggantikannya menikah. Jelas Arumi dengan nada sedatar mungkin. Lalu, apa kamu ingin pernikahan ini dibatalkan? Kalau itu sebuah pilihan, maka aku akan memilihnya. Kamu lihat, usiaku masih 19 tahun dan aku masih ingin menikmati indahnya masa remajaku. Masih banyak yang ingin aku lakukan di usiaku sekarang. Kita hanyalah sebuah wayang yang tidak berniat menentukan pilihan. Ada dalang yang menjalankan kehidupan kita dan harus mengikuti alur dalang yang sudah disiapkan untuk kita. Alfian terdiam mendengarkan ucapan Arumi.
Sepertinya memang gadis itu juga terpaksa menerima perjodohan ini. Apa kamu juga terpaksa menerima perjodohan ini? Tanya Arumi menatap mata Alfian mencari jawaban. Aku tidak kuasa menolak permintaan kedua orang tuaku. Aku masih mencintai orang lain. Benarkah? Lalu bagaimana dengan wanita yang kamu cintai itu? Jika dia tahu kamu akan menikah, pasti dia akan sangat sedih. Ucap Arumi merasa bersalah. Aku tidak tahu, karena di saat ini tidak ada di sini. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi aku yakin suatu saat nanti dia pasti akan kembali. Oh, begitu. Bagaimana jika kita membuat sebuah kesepakatan? Kesepakatan? Iya, kesepakatan. Kita jalani pernikahan ini tapi hanya sebatas status. Kita akan menjalani kehidupan kita masing-masing tanpa mencampuri urusan pribadi satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Aku masih belum mengerti. Jadi begini, setelah menikah, kamu akan menjalani kehidupanmu seperti biasa, dan aku juga akan menjalani kehidupanku seperti biasa. Aku tidak akan mencampuri urusanmu dan sebaliknya. Bagaimana? Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Bagus. Jangan sampai orang lain tahu. Jika kita berhadapan dengan keluarga, maka kita akan bersikap seolah adalah sepasang suami istri yang harmonis. Tapi di luar itu, kita masing-masing. Iya, aku mengerti. Wajahnya penuh semangat siap menjalani perjanjian itu. Mereka lalu bersalaman sebagai tanda persetujuan. Di sudut kamar hotel yang remang-remang, terdapat sepasang kekasih yang tengah berpelukan erat. Mereka tersenyum puas satu sama lain menikmati air dari cumbuan panas yang baru saja mereka lakukan. Nafas mereka masih terengah-engah, keringat membasahi wajah dan tubuh mereka, mencerminkan kelelahan namun juga kebahagiaan. Kamu benar-benar membuatku kehilangan banyak tenaga, gerutu sang gadis. Tapi kamu menyukainya kan sayang? Tentu saja sayang. Aku selalu menyukainya setiap sentuhan yang kamu berikan. Gadis itu menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang pria. Nadia, kapan aku bisa menikahimu? Aku ingin segera kita menikah. Desakan itu kembali terucap dari bibir Radit. Nadanya sedikit terengah-engah seakan tidak sabar. Radit, kita sudah membahasnya berkali-kali. Kita begini saja. Aku belum siap untuk menikah. Kamu tahu kan jika saat ini karirku sedang bersinar cemerlang. Aku masih ingin mengejar mimpiku. Sampai kapan? Apakah kekayaanku masih kurang untukmu? Aku ingin kamu menjadi ratuku. Aku akan berikan semuanya untukmu, jadi kamu tidak perlu capek-capek mengejar mimpimu itu. Radit menatap tajam Nadia. Tangannya menggenggam erat tangan Nadia sambil berbicara dengan nada yang berubah keras. Nadia hanya bisa menggeleng memegang tangan Radit dengan lembut dengan menghadapi tatapannya. Sayang, aku tidak hanya ingin mengejar mimpiku, tapi aku juga ingin semua orang memandangku dan menghormatiku. Kamu mengerti kan? Terserah kamu sajalah. Ya sudah, aku ingin ke kamar mandi dulu. Sebentar lagi aku akan ada syuting iklan. Nadia mengambil handuk yang ada di samping ranjang. Dia segera melilitkan handuk itu dan berjalan menuju kamar mandi. Radit hanya menatap kepergian kekasihnya tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Radit menjalin hubungan dengan Nadia. Cinta yang dirasakannya begitu mendalam pada gadis itu. Dia ingin segera melamar Nadia dan membawanya ke pelaminan. Namun setiap kali topik pernikahan terlontar, gadis itu selalu menolak dengan alasan ingin mengejar karirnya terlebih dahulu. Radit tak mengerti. Dia yakin bisa memberikan kehidupan terbaik untuk sang kekasih, karena dia adalah Raditya Mahendra, seorang CEO muda sukses yang memiliki harta berlimpah. Usahanya tersebar di berbagai negara dan berkembang dengan pesat, mengantarkannya sebagai salah satu pengusaha muda terkaya dan sering muncul di berbagai majalah bisnis terkenal.
Rasa cinta dan kebingungan bercampur dalam hati Radit. Tatapan matanya tampak diliputi kecemasan dan ketidakberdayaan saat dia mencoba membaca pikiran dan pesan perasaan Nadia. Apakah benar hanya karir yang membuat Nadia menunda langkah mereka ke pelaminan? Tangan Radit menggenggam erat, berusaha untuk menemukan jawaban sekaligus menguatkan hati dalam menyikapi perasaan sang kekasih. Nadia melangkah keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Dia memandangi sekeliling ruangan mencari sang kekasih yang hilang dari pandangannya. Melirik ke arah balkon, dia mendapati Radit berdiri di pembatas balkon dengan gaya santai, menatap ke jalanan kota yang padat malam itu. Dia tengah menikmati segala whisky favorit sambil mengepit cerutu yang sudah setengah habis di tangannya. Nadia pun menghampiri Radit dengan senyuman di bibirnya, penasaran dengan apa yang sedang memikat perhatian kekasihnya itu. Aku harus pergi. Baiklah. Ingat perkataanku tadi. Coba pikirkan tentang hubungan ini. Kita tidak akan terus-menerus seperti ini, Nat. Aku tahu karirmu tengah melambung tinggi, tapi jangan abaikan masa depan hubungan kita. Aku akan pikirkan. Ya sudah. Aku harus pergi karena ada syuting malam ini. Semoga harimu menyenangkan. Pria itu menghela nafas panjang menatap kepergian Nadia. Dia menghisap cerutu kembali lalu mengembuskan asapnya ke udara. Bagaimana? Apa semuanya berjalan lancar? Seruni menghampiri putrinya yang baru saja datang. Ibu, seperti yang ibu lihat, semua sesuai dengan apa yang ibu inginkan, bukan? Arumi memutar bola mata malasnya. Sayang, ibu harap pernikahan ini berjalan lancar. Terima kasih kamu telah menyelamatkan perusahaan keluarga kita. Perusahaan ya? Memang itu kan yang lebih penting daripada kebahagiaanku. Perusahaan dan Nadia. Ini terakhir kalinya aku akan berkorban untuk keluarga ini. Mulai sekarang jangan meminta apapun lagi padaku. Jika suatu saat kalian menginginkan tumbal lagi, maka aku tidak akan peduli. Tegas Arumi menatap ibunya tajam. Dia kemudian segera pergi meninggalkan wanita parubaya itu. Arumi berjalan menuju kamarnya. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan membanting pintunya. Dia melempar tasnya dengan kesal, lalu menghempaskannya dirinya di ranjang. Gadis itu menatap langit-langit kamarnya. Masih saja egois. Aku ini sebenarnya anak kandung atau anak tiri sih? Kenapa aku tidak pernah mendapatkan keadilan? Oke, baiklah. Aku akan jalani pernikahan ini. Toh aku dan Alfian sudah membuat kesepakatan. Jadi tidak masalah bagiku. Keesokan harinya, Arumi dan keluarganya kini tengah ada di ruang makan sedang sarapan bersama. Gadis itu mengambil roti dan mengoles dengan selai stroberi kesukaannya. Sayang, makan yang banyak ya. Ibu tidak ingin kamu terlalu kurus di hari pernikahanmu. Wah, selamat ya Arumi. Akhirnya kamu akan menikah. Semoga kamu bahagia dengan pernikahanmu ya. Setelah Nadia tersenyum penuh kemenangan. Apa kamu senang? Ya tentu saja aku senang. Kan adikku sebentar lagi akan menikah. Aku tidak tahu terbuat dari apa hatimu itu. Aku berdoa suatu saat nanti kamu akan merasakan apa yang aku alami. Mendapatkan ketidakadilan di hidupmu. Sudah cukup. Bisa tidak jika kalian tidak bertengkar? Kita ini sedang sarapan, Nadia. Kamu jangan menerus mencari gara-gara dengan Arumi. Dia sudah mau menggantikan kamu menikah. Seharusnya kamu berterima kasih kepadanya. Walaupun dia tidak menggantikanku, aku juga tetap tidak akan mau menikah. Kalian itu sebagai orang tua harusnya introspeksi diri lah. Jangan selalu memaksakan kehendak kalian. Jawab Nadia. Dia kemudian berdiri dari duduknya. Nadia, anak itu benar-benar membuatku naik pitam. Sudahlah, jangan marah-marah. Ingat kesehatan. Arumi hanya diam. Dia masih melanjutkan makannya tanpa sepatah kata pun. Yang dikatakan Nadia memang benar jika selama ini orang tua mereka selalu memaksakan kehendak kepada anak-anaknya.
Arumi ingat satu ujian sekolah dulu, di mana ayahnya selalu menekan dia untuk menjadi juara satu dengan nilai terbaik. Tapi apalah daya, Arumi tidak bisa memenuhi keinginan ayahnya tersebut. Dia yang memang kurang dalam bidang akademik harus menerima menjadi juara 3. Apa-apaan ini? Arumi, kenapa nilaimu jelek sekali, ha? Ayah ingin kamu menjadi juara 1 bukan juara 3. Kamu ini benar-benar anak yang tidak bisa diharapkan. Bentak Bram melempar rapot Arumi di meja. Gadis itu hanya menunduk dan air mata yang turun karena takut. Lihatlah ke kamu. Dia selalu menjadi juara 1. Nilainya bagus dan menjadi murid teladan di sekolahnya. Aku sudah berusaha, ayah. Usaha? Usaha apa, ha? Jika sudah berusaha pasti nilaimu tidak akan jelek dan menjadi juara 1 seperti kakakmu. Seruni hanya diam. Dia tahu seperti apa suaminya jika sedang marah. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam ada rasa kasihan pada putrinya itu. Dia harus dituntut sempurna sejak kecil seperti Nadia. Itulah yang terlintas di ingatan Arumi. Nadia berjalan keluar rumah. Dia melihat mobil Radit sudah ada di depan. Gadis itu segera keluar dan menghampiri mobil sang kekasih. Radit menurunkan kaca jendela mobilnya dan menatap Nadia dengan senyuman. Sedang apa kamu di sini? Aku ingin berkunjung ke rumahmu. Apa tidak boleh? Kenapa kamu tidak bilang dulu? Di dalam sedang tegang. Ini bukan waktu yang pas untuk kamu berkunjung. Sebaiknya antarkan aku ke lokasi syuting sekarang. Aku ada jadwal syuting iklan hari ini. Baiklah. Sementara itu setelah selesai makan, Arumi ke dalam kamarnya. Ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk. Bersiaplah. 10 menit lagi aku sampai rumahmu. Hari ini aku akan mengajakmu untuk fitting baju pernikahan. Alfian. Arumi menghela nafas panjang kemudian bersiap-siap. Nah, Alfian? Saya ingin mengajak Arumi untuk fitting gaun pernikahan. Jawab Alfian dengan nada lembut. Oh begitu, silakan masuk. Tunggu sebentar ya. Aku akan panggilkan Arumi. Tak berapa lama kemudian Arumi keluar bersama Seruni. Dengan langkah pelan tapi pasti mereka menghampiri Alfian. Gadis itu melihat Alfian yang telah duduk dengan santai di ruang tamu. Seruni mengamati ekspresi Alfian yang berubah menjadi hangat dan lembut saat matanya menangkap kehadiran Arumi. Nah Alfian, Arumi sudah siap? Baik tante, kalau begitu saya pamit dulu. Kok masih panggil tante sih? Sebentar lagi kan Arumi akan menjadi istrimu. Panggil ibu saja. Baik ibu. Ibu, aku pergi dulu. Baiklah, kalian hati-hati ya. Jangan lupa fotokan, ibu ingin melihat juga gaun yang dipilih oleh kalian berdua. Arumi mengangguk pelan. Dia kemudian segera pergi dari sana bersama dengan Alfian. Apa perlu fitting gaun pengantin? Kenapa pernikahan ini tidak dibuat sederhana saja? Toh ini juga bukan pernikahan sungguhan. Bukankah saya yang membuang-buang uang? Apa kau tidak tahu keluarga Sanjaya? Kami selalu menggelar apapun dengan mewah. Apalagi ini adalah pernikahan pertama di keluarga kami. Ayah dan ibuku ingin pernikahan ini digelar dengan sangat mewah, agar para keluarga dan relasi rekan bisnis tahu jika aku menikah. Lalu sampai kapan pernikahan ini berlangsung? Tidak mungkin untuk selamanya kan? Setelah kekasihku kembali, setelah itu kita bercerai. Jadi kamu memanfaatkan aku hingga kekasihmu itu kembali. Kalau dia tidak kembali bagaimana? Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku bersama dengan pria yang tidak kucintai ataupun tidak mencintaiku. Aku akan berikan imbalan akan itu. Setiap bulan aku akan berikan uang padamu untuk mengganti waktumu sebagai istriku. Bagaimana? Arumi berpikir sejenak. Dia tidak bisa mundur lagi sekarang. Keluarganya juga butuh dana yang besar untuk kelangsungan perusahaan. Baiklah, aku terima. Deal? Deal. Alfian tersenyum. Dia kemudian segera melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu untuk menuju butik langganan keluarganya. Alfian sudah menghubungi butik itu sebelum semuanya untuk dipersiapkan. 1 jam perjalanan menuju butik tersebut, Arumi dan Alfian segera masuk ke dalam.
Kehadiran mereka disambut oleh manajer butik. "Selamat datang Tuan dan Nona. Mari, silakan," sapa manajer butik itu dengan ramah. "Apa Anda sudah menyiapkan yang saya pesan tadi?" "Tentu saja. Mari silakan. Saya sudah menyiapkan semuanya." "Tuan dan Nona, ini adalah koleksi terbaru kami. Silakan dilihat-lihat dulu. Mungkin ada yang ingin dicoba." "Pilihlah." Alfian menatap ke arah Arumi. Gadis itu segera melihat-lihat beberapa gaun yang menjadi andalan butik tersebut. "Anda sangat cantik sekali. Tubuh Anda mungil dan tinggi seperti model. Semua gaun di sini pasti sangat cocok untuk Anda." "Anda bisa saja. Terima kasih atas pujiannya." "Cantik," dia bilang. "Bahkan aku tidak ada apa-apanya dibandingkan Nadia." Batin Arumi mencebik. Arumi mulai memilih gaun, dia lalu mencobanya di kamar ganti. Sedangkan Alfian memilih jas seraya menunggu Arumi yang mencoba gaunnya. Arumi keluar dari kamar ganti. Ini gaun pertama yang dia coba. Gaun putih bersih dengan bagian bawah yang besar membuat Arumi sedikit kesulitan berjalan karena terlalu berat. "Tuan Alfian, bagaimana menurut Tuan?" Alfian menoleh dan melihat Arumi yang merasa tidak nyaman mengenakan gaun tersebut. "Ganti. Gaun itu terlalu berat dan besar." "Baik, mari Nona." Arumi kembali masuk ke dalam ruang ganti. "Kalau ini, bagaimana Tuan?" "Terlalu glamor. Aku tidak suka banyak pernak-pernik di gaunnya. Coba yang lain." Arumi menghela nafasnya panjang. Dia kemudian masuk ke dalam untuk mencoba gaun ketiga. Dari sini Arumi tahu gaun yang diinginkan oleh Alfian tidak terlalu besar dan tidak banyak pernak-pernik bertaburan. "Aku mau coba gaun yang itu." Perlahan Arumi mengelus gaun tersebut. Terpesona oleh kesempurnaannya. Gaun berwarna putih gading itu memiliki bagian bawah yang tidak terlalu lebar dan besar. Aksen kristal dan mutiara yang menawan di bagian dada, serta bagian pinggang yang membuat Arumi tampak langsing dan anggun. Juntayan kain ke belakang yang tidak terlalu panjang membuat Arumi tampak nyaman mengenakannya. "Gaun ini sangat cocok untuk Anda, Nona. Pasti Tuan Alfian juga akan terpana melihat kecantikan Anda saat mengenakannya." "Benarkah?" "Benar. Mari saya bantu keluar." "Tuan, bagaimana kalau yang ini?" tanyanya pada Alfian. Alfian yang memilih dasi segera menoleh ke arah Arumi. Dia tertegun sebentar dan menatap gadis itu tanpa berkedip. Arumi begitu sangat cantik dan anggun mengenakan gaun tersebut. "Tuan?" "Iya, sangat cantik. Maksudku sangat cocok. Apa kamu suka?" "Ya, aku sangat menyukai gaun ini." "Ya sudah, kita ambil gaun ini saja. Tapi sebentar. Kirimkan pada ibu. Tadi kita janji untuk memotretnya, bukan?" "Baiklah." Setelah fitting baju, Alfian mengantar Arumi pulang. Tadinya pria itu ingin mengajak makan siang, tapi Arumi menolak. Dia bilang jika ada janji dengan temannya yang bernama Cynthia. "Terima kasih banyak." "Sama-sama. Harusnya aku yang berterima kasih kepadamu. Besok aku akan kirimkan kontrak pernikahan padamu." "Baiklah. Kalau begitu aku turun dulu." Arumi segera turun dari mobil Alfian. Pria itu langsung melajukan mobilnya meninggalkan rumah Arumi. Gadis itu menatap kepergian mobil Alfian hingga menghilang lalu dia masuk ke dalam. "Cut. Oke, kita break," seru sang sutradara. Nadia berjalan menuju meja riasnya. Dia kemudian mengambil ponselnya. Di sana sudah ada beberapa notifikasi pesan masuk. Ternyata Alfian Sanjaya itu. Gumam Nadia tak melanjutkan ucapannya. Dia sedikit melebarkan netranya. Detik berikutnya dia tersenyum tipis mengetahui sebuah fakta yang sangat menarik untuknya. 4 hari kemudian, hari ini Arumi dan Alfian akan menjadi pasangan pengantin. Namun batin Arumi berontak keras. Dia ingin lari sejauh mungkin dari pernikahan paksa ini. Meski dia tahu bahwa keduanya telah sepakat dengan kontrak pernikahan yang menjelaskan bahwa mereka tak akan mencampuri urusan pribadi masing-masing setelah menikah, tetap saja perasaan sedih tak terelakkan. Arumi berdiri di depan cermin, matanya berkaca-kaca. Gaun pengantin yang dikenakannya terasa begitu berat.
bagaikan beban yang menghimpit dadanya. Nasibmu malang sekali, Arumi. Sebentar lagi kamu akan menikah dengan orang yang tidak pernah kamu cintai sama sekali. Umpatnya dalam hati sambil mencengkeram bagian rok gaunnya dengan kuat. Wajah Alfian dalam ingatannya hanya menambah luka di hatinya. Semoga ini semua cepat berakhir. Suara pintu terbuka membuat Arumi menoleh. Dia menatap tajam kehadiran Nadia yang tersenyum penuh kemenangan. Ingin rasanya Arumi mencabik-cabik wajah yang tersenyum senang itu sekarang. Akhirnya adikku akan menikah juga, selamat ya. Sebentar lagi kamu akan meninggalkan rumah. Apa kamu sudah puas? Aku tidak akan pernah puas sebelum kamu dan ibumu benar-benar menderita, Arumi. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku ini adalah adikmu. Kita satu ayah. Apa salahku padamu, ha? Kamu memang adikku. Tapi aku tidak pernah menginginkanmu atau bahkan menganggapmu. Kamu dan ibumu itu telah merebut kebahagiaanku, merebut ayah dariku. Harusnya kamu berterima kasih padaku, karena akan menikah dengan pria tampan dan kaya. Kehidupanmu akan terjamin. Apa kamu tahu apa yang kusesali dalam hidupku? Yaitu mempunyai kakak sepertimu. Aku tidak peduli. Selamat menempuh hidup baru, Arumi. Nadia tersenyum miring kemudian segera pergi dari sana. Suruni yang hendak masuk ke dalam berpapasan dengan Nadia yang akan pergi. Dia bisa melihat senyum kepuasan di bibir gadis itu. Arumi, ayo bersiap. Semua sudah menunggumu. Ada apa? Ibu, bisakah pernikahan ini dibatalkan saja? Aku tidak ingin menikah, Ibu. Arumi, apa yang kau katakan? Pernikahan ini akan berlangsung sebentar lagi. Dan kamu bicara yang tidak masuk akal. Sudahlah, jangan membuat semuanya runyam dan menunggu. Ini semua menyangkut kehormatan keluarga kita. Kehormatan dan reputasi yang mereka pikirkan. Tapi mereka tidak memikirkan kebahagiaan Arumi sama sekali. Tapi Bu, percayalah pada Ibu. Ini semua demi kebahagiaanmu, sayang. Suruni mengelus punggung Arumi untuk meyakinkannya. Di depan Bram sudah menunggu putrinya yang tampak sangat cantik. Dia menatap Arumi dengan tatapan berkaca-kaca. Putri bungsunya sebentar lagi akan menempuh kehidupan yang baru, yaitu kehidupan berumah tangga. Dia hanya berharap jika putrinya kelak akan bahagia dengan pernikahan ini. Arumi menghampiri sang ayah kemudian menyelipkan tangannya pada lengan Bram. Pria parubaya itu tersenyum kemudian berjalan menuntun putrinya naik ke atas pernikahan. Alfian, aku serahkan putriku padamu. Tolong jaga dia mulai sekarang. Baik, ayah. Alfian tersenyum kemudian mengangguk pelan. Setelah upacara mengucapkan ikrar pernikahan selesai, tiba saatnya mereka bertukar cincin pernikahan. Saat itulah sesi terakhir tiba, yaitu sesi berciuman. Arumi terkejut. Tunggu, berciuman? Bahkan ini merupakan pertama kalinya dia akan mencium seseorang. Hatinya berdebar, terasa tak yakin apakah harus memberikan ciuman pertamanya pada pria di hadapannya itu. Alfian, pria yang kini telah menjadi suaminya. Wajah Arumi memerah, matanya menatap nanar ke arah Alfian yang tersenyum menenangkan. Udah, rileks aja. Ini tidak akan lama kok. Alfian membulatkan matanya saat tangan Alfian merengkuh pinggangnya dan tangan yang satunya meraih tengkuknya. Tanpa aba-aba kedua bibir itu sudah saling menempel dan itu membuat Arumi mematung di tempat. Alfian melumut bibir gadis itu dengan lembut. Inikah yang dinamakan ciuman? Jadi beginikah rasanya? Batin Arumi dengan pipi yang merona seketika. Suara tepuk tangan dan sorak-sorai tamu undangan bergema di ruangan itu. Setelah itu Alfian melepas bibirnya. Dia tersenyum tipis menatap Arumi yang masih membeku di tempat. Semua tamu undangan memberikan selamat kepada pasangan pengantin baru. Mereka yang ada di sana ikut bahagia dengan pernikahan Arumi dan Alfian. Tapi tidak bagi keduanya. Rasanya sangat aneh dan canggung. Aduh, ini mimpi. Gumam Arumi mencubit tangannya sendiri. Sakit lagi.
Arumi menghela nafas, ternyata semua ini bukan mimpi. Kenapa? Apa kamu lelah? Iya, kakiku sudah mati rasa sejak tadi berdiri terus. Baiklah, kita pulang saja. Aku juga sudah lelah dengan acara memuakan ini. Arumi mengangguk. Alfian segera minta izin kepada kedua orang tuanya untuk meninggalkan acara. Alfian memarkirkan mobilnya di depan rumah mewah. Arumi menatap ke arah rumah itu dengan alis berkerut tanda bingung. Rumah siapa ini? Rumah kita. Hah? Rumah kita? Ini adalah rumah hadiah dari orang tuaku untuk kita. Jadi mereka tidak akan curiga jika pernikahan ini hanya pernikahan kontrak. Arumi mengangguk paham. Ada benarnya juga. Jika mereka masih tinggal dengan orang tua, maka mereka akan tahu jika pernikahan mereka hanya sebuah kontrak saja. Ya sudah, ayo turun. Selamat datang tuan dan nyonya, sapa Meti itu. Bi, tolong bawakan koper dan antar nyonya ke kamarnya. Aku akan pergi sebentar dan segera kembali. Baik tuan, mari nyonya, saya antarkan ke kamar. Nyonya, ini kamarnya. Silakan beristirahat. Jika perlu sesuatu, panggil saya saja. Baik, terima kasih Bi. Arumi duduk di birai ranjang sambil mengamati setiap sudut kamar dengan teliti. Matanya tertuju pada beberapa foto Alfian yang sudah terpajang di dinding seiring dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Dia tak sadar melepaskan pujian. Tampan? Apa yang kamu pikirkan, Arumi? Sebaiknya aku berendam saja dengan air hangat agar tubuhku rileks. Sudah, jangan berpikir yang macam-macam, Arumi. Gumamnya pada diri sendiri. Suara dentuman musik terdengar begitu sangat keras. Hiruk pikuk orang berlalu lalang di ruangan itu. Ada yang menari, minum dan juga mengobrol. Pria itu duduk di meja bartender. Dia memesan minuman favoritnya. Silakan tuan. Terima kasih, jawab Alfian langsung meneguk wine dalam gelas itu. Namun tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya membuat Alfian menoleh ke arah seorang tersebut. Radit? Alfian? Kenapa kamu ada di sini? Bukankah hari ini hari pernikahanmu? Maafkan aku karena tidak bisa hadir. Kolega bisnisku dari London datang hari ini. Tidak masalah. Lagi pula tidak penting juga. Apa maksudmu? Pernikahanku adalah pernikahan bisnis. Aku tak kuasa menolak keinginan ayahku. Kamu tahu sendiri bagaimana ayahku, bukan? Oh, jadi kamu dijodohkan. Lalu, apa kamu masih mengharapkan menikah? Tentu saja. Sampai sekarang aku masih sangat mencintainya. Aku sudah mencarinya ke pelosok negeri ini, tapi sampai sekarang masih belum menemukan Monica. Jika seandainya Monica kembali, apa yang akan kamu lakukan? Seperti rencana awal, aku akan menikahinya. Lalu bagaimana dengan istrimu? Ayolah. Pernikahan ini hanya status. Aku bahkan tidak begitu mengenalnya. Kami dipertemukan lalu 1 minggu kemudian langsung menikah. Tidak ada salahnya kamu membuka hatimu, Alfian. Monica bahkan tidak ada kabar sama sekali. Jangan menunggu sesuatu yang tidak pasti kalau yang pasti sudah jelas di depan mata. Apa dia cantik? Radit terkekeh menggoda Alfian. Kamu sendiri bagaimana? Kapan akan menikah? Entahlah. Kekasihku masih ingin mengejar mimpi-mimpinya. Dia bilang belum siap untuk menikah. Sudahlah, jangan membahasku. Sebaiknya kamu pulang. Kasihan istrimu kamu tinggal sendiri di rumah. Bukankah ini malam pertama kalian? Baiklah, aku akan pulang sekarang. Sesampainya di rumah, Alfian segera masuk ke dalam kamar. Dia melihat Arumi yang sudah tertidur pulas di bawah selimut. Alfian segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. 20 menit kemudian Alfian keluar dari dalam kamar mandi. Dia mendudukkan dirinya dan bersandar di dashboard ranjang. Dia meraih ponselnya lalu membuka menu galeri. Kamu di mana ya?
Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Percayalah, aku masih mencintaimu. Gumam Alfian lirih seraya melihat foto-foto dia bersama Monica. Arumi yang posisinya membelakangi Alfian membuka matanya. Dia mendengar semua yang diucapkan oleh pria itu. Gadis itu mendengar suara isakan, sepertinya Alfian menangis. Oh Tuhan, dia benar-benar mencintai kekasihnya itu. Aku merasa sangat bersalah menerima pernikahan ini, batin Arumi. Tak berapa lama Arumi sudah tidak mendengar isakan lagi. Dia memberanikan diri untuk membalikkan badannya. Ternyata dia sudah tidur, ucap Arumi lirih. Dia melihat Alfian sudah memejamkan matanya. Gadis itu pun kembali memejamkan matanya dan kembali tertidur. Arumi terasa menggeliat dalam tidurnya. Matanya perlahan terbuka dan memandang sekeliling kamar yang terasa asing baginya. Perlahan dia bangkit duduk dengan perasaan yang bingung yang terbayang di wajahnya. Tanpa sadar gadis itu lupa bahwa sekarang dia telah menikah dan kamar ini bukan lagi kamar yang ada di rumah orang tuanya. Kamar ini adalah kamarnya bersama Alfian, pria yang sudah resmi menjadi suaminya. Lambat laun ingatan itu mulai kembali. 20 menit kemudian Arumi keluar dari kamar mandi. Dia menghampiri Alfian yang masih terlelap. Dengan sedikit keberanian dia menggoyangkan badan pria itu untuk membangunkannya. Alfian, ini sudah pagi. Apa kamu tidak mau bangun? Apa kamu tidak ke kantor? Pria itu membuka matanya perlahan menatap sosok wanita di hadapannya, yang kini telah menjadi istrinya. Alfian mengangguk pelan, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dari tempat tidur. Perlahan dia melangkah menuju kamar mandi, sedangkan Arumi dengan sigap menyiapkan pakaian dan sarapan untuk suaminya. Meski pernikahan mereka hanyalah formalitas belaka, Arumi bertekad untuk menjalankan kewajiban sebagai istri, kecuali dalam urusan ranjang. Di ruang makan, hening tanpa ada pembicaraan di antara keduanya. Mereka sibuk dengan makanan yang ada di hadapannya masing-masing. Namun tiba-tiba suara seseorang menggema di ruangan itu, membuat keduanya menoleh ke sumber suara. Selamat pagi. Ibu, kenapa tidak bilang kalau ingin kemari? Ibu ingin mengunjungi kalian dan membawakan ini. Kamu mau kemana, Alfian? Kenapa berpakaian formal seperti itu? Ya tentu saja mau ke kantor. Kantor? Kamu masih cuti, sayang. Kenapa ke kantor? Ibu datang kemari juga ingin memberikan ini pada kalian. Apa ini, Bu? Bukalah, nak. Itu adalah hadiah pernikahan dari kedua kakakmu. Lah, tiket pesawat ke Paris. Apa maksudnya, Ibu? Itu tiket bulan madu untuk kalian berdua. Arumi tersedak makanan yang baru saja dia masukkan ke mulutnya. Kenapa sayang? Pelan-pelan kalau makan, ucap Naila. Naila mengusap-ngusap punggung Arumi. Tapi Bu, pekerjaanku sedang banyak. Aku tidak bisa pergi meninggalkannya. Tidak ada penolakan. Besok kalian harus pergi. Dan untuk pekerjaanmu, Tristan yang akan mengurusnya. Jadi kalian nikmati saja bulan madunya, mengerti? Alfian menghela nafasnya panjang. Dia tak kuasa menolak keinginan ibunya. Pria itu sangat menyayangi Nyonya Naila. Apapun yang ibunya katakan adalah perintah yang harus dilaksanakan. Tristan, kamu di sini? Di mana Alfian? Tanya Radit yang baru saja masuk ke dalam ruangan Alfian. Alfian sedang menikmati cutinya. Besok dia akan bulan madu, jadi aku menggantikannya sementara sampai dia kembali. Oh begitu. Padahal aku ingin memberikan hadiah pernikahan untuknya. Ya sudah, besok saja jika dia sudah kembali dari bulan madu. Oh ya, bagaimana kabarmu? Lama tidak bertemu. Aku baik. Ya beginilah. Setelah dari Amerika mengurus bisnisku di sana, aku memutuskan kembali kemari dan menetap. Kekasihku juga tinggal di sini. Jadi aku akan tetap tinggal di sini. Oh, kapan kamu akan menikah? Temanmu sudah menikah lebih dulu loh. Bahkan aku dan Kak Bagas kalah cepat dengan Alfian.
Entahlah, kekasihku masih fokus pada karirnya. Kamu nikahlah lebih dulu. Aku santai lah, jawab Tristan tersenyum. Dia dan Radit kemudian berbincang masalah bisnis. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.